Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam NKRI. Masih bersama saya Om Budo Metipang. Hari ini saya akan mengangkat sebuah sharing yang saya beri judul Rakyat Sang Penguasa dan Pemegang Kedaulatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengawali pembahasan saya kali ini, saya akan mengajukan sebuah pertanyaan untuk kita sama-sama renungkan. Pertanyaan saya ini cukup sederhana. Siapakah sesungguhnya penguasa dan pemegang kedaulatan di NKRI ini? Mengapa saya mengawalinya dengan sebuah pertanyaan? Karena banyak orang yang suka berpikir terbalik. Itu alasan saya kenapa saya mengawalinya dengan sebuah pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan yang saya kemukakan di atas, saya ingin menyontek konsep kedaulatan menurut konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen yang menyebutkan bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan pernyataan serta fakta konstitusi tersebut, dan bukan menurut pendapat saya secara pribadi yang didasari oleh subjektivitas saya yang sempit, maka jawaban atas pertanyaan tentang siapa penguasa dan pemegang kedaulatan tertinggi di NKRI ini, jawabannya adalah seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi saya katakan, jawabannya adalah seluruh rakyat Indonesia, termasuk saya, termasuk saudara yang sedang menonton, dan semua orang yang memegang kartu tanda penduduk Indonesia, dan atau seluruh rakyat yang mengaku bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, dan berbahasa Indonesia. Dalam pandangan para ahli seperti John Locke, Montesquieu, atau J.J. Rousseau, mereka semua bersepakat untuk merumuskan bahwa teori kedaulatan rakyat menyatakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu berada di tangan rakyat. Teori ini lahir mengimbangi kekuasaan raja dan pemimpin agama pada waktu itu yang bersifat absolut dan bersifat monopower atau berkekuasaan tunggal. Itulah alasannya mengapa sampai hari ini teori kedaulatan rakyat ini menjadi dasar dari negara-negara yang menganut paham demokrasi sebagai dasar bernegara mereka, termasuk negara kita Indonesia yang kita cintai. Para ahli juga menyebutkan bahwa terbentuknya sebuah negara didasarkan pada dua asas. Asas yang pertama disebut Pactum Unionis, dan asas yang kedua disebut Pactum Subjectionis. Pactum Unionis ini adalah perjanjian antar individu untuk membentuk suatu negara. Sedangkan Pactum Subjectionis adalah perjanjian antara individu-individu yang kita sebut sebagai rakyat atau warga negara yang akan membentuk negara itu sendiri. Karena itu perjanjian ini sangat menentukan bahwa bahwa setiap rakyat memberikan mandat kepada negara atau pemerintah sebagai mandataris, dan mandat yang diberikan oleh rakyat bertujuan agar pemerintah dapat melaksanakan setiap tugasnya atas nama rakyat, dapat berkuasa dan mengelola negara berdasarkan konstitusi yang ditetapkan pada saat berlangsungnya yang kita sebut Pactum Subjectionis tadi itu. Harus dipahami dengan sebaik-baiknya bahwa ukuran dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, ukuran dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan ukuran dalam mengelola negara bukan lagi mau-maunya penguasa, juga bukan atas kehendak segelintir manusia yang kita beri kepercayaan untuk memerintah atas nama rakyat dan negara, juga bukan berdasarkan sekelompok orang yang merasa memiliki jabatan lalu bertindak seenak udel mereka dengan gaya yang ugal-ugalan dan sok berkuasa itu. Ukuran satu-satunya dalam mewujudkan kedaulatan rakyat adalah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kontrak penyelenggaraan negara dan sebagai kesepakatan bersama antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dengan pemerintah sebagai penerima mandat rakyat dan pelaksana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat itu sendiri. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi tersentral pada sebuah lembaga negara yang memiliki supremasi seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa sebelum reformasi, melainkan terbagi-bagi dalam berbagai lembaga dan institusi dan atau aturan-aturan konstitusi yang terdapat dan dibentuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pasca amandemen, kedaulatan rakyat
selain dilaksanakan oleh MPR, juga dilaksanakan oleh Presiden, dilaksanakan oleh DPR, dilaksanakan oleh DPD, oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Meskipun hal itu terkadang menjadi bias, sehingga kedaulatan tidak lagi berada di tangan rakyat, melainkan berpindah ke institusi-institusi rezim yang sangat memungkinkan mereka merampas, merampok, dan bahkan mengambil paksa dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kedaulatan rakyat, maka ada baiknya saya perlu menyampaikan pengertian dan pemahaman tentang kata kedaulatan itu sendiri. Berdasarkan etimologisnya, kata kedaulatan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata daulat, yang berarti berkuasa. Sehingga kedaulatan itu berarti kekuasaan. Dengan demikian, kedaulatan rakyat berarti kekuasaan oleh rakyat itu sendiri. Kedaulatan rakyat bermakna bahwa adalah suatu hak penuh bagi rakyat untuk menguasai dan mengatur setiap suatu wilayah, memerintah suatu negara, suatu masyarakat, atau atas diri sendiri berdasarkan pemberian anugerah dari Tuhan yang kita sebut as the gift of God. Dalam hukum, konstitusi, dan internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh atas segala urusan dalam negerinya sendiri, dalam satu wilayah atau batas teritorial atau batas geografis tertentu, dalam konteks tertentu. Terkait dengan berbagai organisasi dan lembaga yang memiliki aturan hukum sendiri, sesuai karakter rakyat dan seharusnya tidak mengebiri dan tidak mempecundangi, tidak melakukan tipu daya, atau tidak mengkudeta posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan kekuasaan tertinggi di Indonesia. Kedaulatan rakyat mengandung arti bahwa yang terbaik dan yang paling benar dalam konteks kehidupan bermasyarakat adalah yang dianggap baik oleh semua orang, termasuk rakyat itu sendiri. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang, melaksanakannya dengan berbagai cara yang tersedia menurut kebenaran undang-undang. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara, tertinggi dalam pemegang kedaulatan tertinggi yang seharusnya mewujudkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalimat pemerintahan dari rakyat berarti mereka yang duduk sebagai penyelenggara pemerintah adalah pelaksana kehendak rakyat yang terdiri atas rakyat itu sendiri yang memperoleh dukungan secara politis. Kalimat pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang diselenggarakan dilakukan oleh rakyat itu sendiri, baik langsung maupun melalui sistem perwakilan. Sedangkan kalimat pemerintahan untuk rakyat jelas mengandung pengertian bahwa segala upaya dan hasil pengelolaan negara hanya diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Tidak diperuntukkan untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain. Tidak diperuntukkan untuk melanggengkan kekuasaan. Juga tidak diperuntukkan untuk mencari bini muda seperti yang sering kita temukan dalam kehidupan pejabat-pejabat kita yang berpikir dengan, dalam tanda petik, berpikir nafsu. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan secara sistem, baik langsung maupun tidak langsung, melalui perwakilan. Sistem langsung mencirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas, mengesahkan undang-undang. Sedangkan sistem perwakilan, rakyat memilih rakyat lain sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Oleh karena itu, lembaga kedaulatan rakyat adalah wadah yang sah untuk rakyat Indonesia. Lembaga perwakilan kerakyatan adalah lembaga yang sah yang mewakili seluruh suara rakyat Indonesia dari berbagai kalangan dan dari berbagai golongan. Inilah kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Negara kita didirikan oleh rakyat, menjadi milik rakyat, dan berada di bawah kekuasaan rakyat. Kedaulatan rakyat berhubungan erat dengan pengertian perjanjian rakyat dalam pembentukan asal mula negara. Negara terbentuk karena adanya perjanjian rakyat. Perjanjian rakyat disebut dengan istilah kontrak sosial, dikenal juga sebagai konsensus bersama atau apalah kita pergunakan istilahnya tentang itu. Tapi yang pasti bahwa perjanjian antara rakyat dengan penyelenggara negara diikat oleh konstitusi. Pada bagian akhir seri ini saya akan menyimpulkan beberapa hal.
Pertama, konstitusi negara kita yakni Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat yang kedua menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dan untuk mewujudkan kedaulatan itu, maka undang-undanglah yang menjadi ukurannya. Tidak boleh ada seseorang atau sekelompok orang yang sok berkuasa di luar aturan konstitusi. Yang kedua, setiap produk hukum yang menjadi turunan dari konstitusi tetapi bertentangan dengan konstitusi itu adalah bentuk pelanggaran yang harus sesegera mungkin dihapus. Kenapa sesegera mungkin dihapus? Karena itu akan melegitimasi tindakan penyelenggara negara, alat negara, atau penyelenggara pemerintahan yang pada akhirnya mereka melakukan pengkhianatan terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Yang ketiga, Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum, maka pemegang kedaulatan itu adalah rakyat. Perwujudan kedaulatan adalah konstitusi yang dipakai untuk melayani rakyat. Sedangkan pemerintah, penyelenggara negara, pejabat negara, aparat adalah alat kelengkapan bernegara yang dipakai oleh konstitusi untuk melayani rakyat. Adalah sarana bagi konstitusi untuk melayani pemilik kedaulatan, yaitu rakyat. Karena itu, mohon tuan-tuan yang berkuasa untuk tidak menjungkir balikan kebenaran ini. Saudaraku seluruh rakyat Indonesia, jangan pernah takut membela hakmu sendiri sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Berdirilah teguh, jangan goyah, karena engkaulah penguasa yang sesungguhnya. Salam.